Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Nurul Hidayah dengan NPM 2013-023011 dari kelas 5A. Pada kali ini akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Baiklah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus lebih dulu tahu apa itu atom berelektron banyak. Jadi, atom berelektron banyak ialah atom yang memiliki elektron lebih dari satu, di mana terdapat perbedaan antara atom berelektron banyak dengan atom berelektron satu, di mana pada atom berelektron banyak, tingkat-tingkat energi itu tidak hanya bergantung pada bilangan kuantum utama, tetapi juga bergantung pada bilangan kuantum azimut. Untuk atom berelektron banyak, pada orbital yang sama bisa terdapat dua elektron, tetapi harus dengan spin yang berbeda atau disebut juga dengan prinsip larangan Pauli, di mana spin adalah sifat intrinsik elektron yang dapat menyebabkan terjadinya medan magnet di sekitarnya. Arah medan yang dihasilkan itu berlawanan, sehingga dinyatakan dengan bilangan kuantum spin yang berbeda, yaitu ms sama dengan plus setengah dan ms sama dengan minus setengah. Pada pengisian elektron, selain prinsip larangan Pauli, perlu diperhatikan juga prinsip Aufbau dan aturan Hund. Selanjutnya adalah persamaan Schrödinger. Dalam mekanika kuantum, perilaku partikel kuantum dapat dijelaskan menggunakan persamaan Schrödinger. Untuk kasus yang bebas waktu, persamaan Schrödinger ini didefinisikan dalam persamaan Eigen, yaitu operasional Hamiltonian atau H topi dikali dengan psi dalam kurung R sama dengan E dikalikan dengan psi dalam kurung R. Maka untuk sistem banyak partikel, persamaan Schrödingernya menjadi H topi dikalikan dengan psi dalam kurung R1, R2, dan seterusnya akan sama dengan E dikalikan dengan psi dalam kurung R1, R2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah mengenai penyelesaian persamaan Schrödinger dengan pendekatan metode perturbasi untuk atom yang berelektron banyak. Jadi metode perturbasi atau metode gangguan ialah metode yang terdiri dari tahap pengabaian bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat dijelaskan secara eksak. Adapun ide dasar dari teori perturbasi adalah perbedaan antara Hamiltonian referensi dan Hamiltonian eksak yang dipandang sebagai perturbasi. Persamaannya adalah H topi sama dengan H topi pangkat 0 plus H topi pangkat 1. Adapun metode perturbasi ini umumnya memperhitungkan korelasi elektron. Persamaannya ialah psi sama dengan psi pangkat 0 ditambah dengan delta psi, di mana delta psi ialah fungsi gelombang yang terganggu. Selanjutnya ada E sama dengan E pangkat 0 plus delta E, di mana delta E adalah energi yang terganggu, sehingga persamaannya menjadi delta E sama dengan integral psi pangkat 0 H topi pangkat 1 psi pangkat 0 dikali dengan dt, sehingga persamaannya menjadi E sama dengan E pangkat 0 plus integral psi pangkat 0 H topi pangkat 1 psi pangkat 0 dt plus Higger. Untuk contoh perhitungan dengan menggunakan pendekatan metode perturbasi, contohnya adalah tentukan koreksi orde ketiga terhadap energi terperturbasi. Jawabannya adalah untuk energi orde ketiga sama dengan sigma k dikali dengan H kuadrat MK dibagi dengan EM pangkat 0 dikurang dengan EK pangkat 0. Selanjutnya energi untuk orde ketiga sama dengan dalam kurung minus 0,1
180 dikali dengan F1 pangkat 2 dibagi dengan minus 3E1 ditambah dengan dalam kurung minus 0,0144 F1 dipangkatkan 2 dibagi dengan minus 15E1 ditambah dengan dalam kurung minus 0,03918 F1 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan minus 35E1. Selanjutnya energi perturbasi orde ketiga sama dengan minus 0,0109 dikali dengan F1 kuadrat dibagi dengan E1 dikurang dengan 0,000139 F1 kuadrat per E1 dikurang dengan 0,00004 dikali dengan F1 kuadrat per E1. Maka nilai energi perturbasi untuk orde ketiganya ialah sama dengan minus 0,010959 F1 kuadrat per E1. Selanjutnya pendekatan kedua ialah pendekatan dengan metode variasi. Jadi metode variasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menemukan pendekatan ke eigenstate energi terendah atau keadaan dasar. Ide dasar dari metode ini adalah harga ekspektasi dari operator energi Hamiltonian yang disebut dengan energi rata-rata. Tentunya energi rata-rata ini terkait dengan fungsi keadaan yang digunakan. Energi rata-rata ini harus lebih besar atau sama dengan keadaan energi terendah dari sistem. Karena energi terendah sebagai batas bawah dari harga ekspektasi, maka memungkinkan untuk memilih fungsi gelombang yang mengandung sejumlah parameter dan meminimasi harga ekspektasi dengan metode variasi. Dasar dari metode variasi adalah memilih sebuah fungsi gelombang yang tergantung pada satu atau lebih parameter dan memungkinkan nilai-nilai parameter ini dengan nilai harapan energi terendah mungkin. Persamaan Schrödinger ini tidak dapat diaplikasikan pada atom yang berelektron banyak sehingga digunakan fungsi trial atau Pi dan mengganti persamaan Schrödinger-nya menjadi EP sama dengan integral Pi bintang dikalikan dengan H atau Pi dt dibagi dengan integral Pi bintang Pi dt, di mana EP adalah lebih besar atau sama dengan E0. Energi sistem yang dihitung dengan fungsi trial ini memiliki nilai eigen lebih besar daripada energi pada keadaan dasarnya atau E0, sehingga untuk memperoleh nilai yang mendekati energi keadaan dasar atau energi ground state dapat dilakukan dengan cara memvariasikan fungsi trial supaya hasilnya itu mendekati nilai keadaan transisi, yakni EP adalah sama dengan atau setara dengan E0, lalu I adalah sama dengan atau setara dengan psi 0. Selanjutnya adalah perhitungan dengan pendekatan metode variasi. Diketahui nilai EG sama dengan minus 79,0 elektron volt untuk keadaan dasar atom helium. Hitunglah energi ionisasi atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron valensi. Jawabannya adalah He+ ialah ion. Maka energi keadaan dasarnya adalah 2/2 dikali dengan minus 13,6 elektron volt. Hasilnya adalah minus 54,4 elektron volt dikali dengan EG aksen. Sehingga EG ionisasi sama dengan EG dikurang EG aksen. EG ionisasi sama dengan 79,0 elektron volt dikurang dengan 54,4 elektron volt. Hasilnya adalah 24,6 elektron volt. Jadi energi ionisasi yang diperlukan adalah sebesar 24,6 elektron volt. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Metode ini diawali dengan pendekatan Hartree yang memisalkan tolakan antar elektron sebagai efek rata-rata atau mengabaikan korelasi antara elektron. Kemudian Hartree juga menguraikan fungsi gelombang atom atau molekul merupakan produk
atau kombinasi pada orbital molekul tanpa memperdulikan prinsip larangan Pauli. Kemudian fungsi gelombang yang diajukan ini kurang tepat karena fungsi gelombang harusnya asimetris, di mana kedua elektron itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian Fock memperbaiki fungsi gelombang berdasarkan teori orbital molekul, sehingga persamaannya menjadi Psi H2 sama dengan Pi1 dalam kurung 1 dikali dengan Pi2 dalam kurung 2 dikurang dengan Pi1 dalam kurung 2 dikali dengan Pi2 dalam kurung 1. Kemudian untuk fungsi gelombang yang antisimetris, persamaannya adalah Pi sama dengan sigma dengan batas atas N dan batas bawah mu sama dengan 1 dikali dengan C dikali dengan mu I dikali dengan si mu. Nah, adapun keterangan untuk persamaan tersebut adalah Pi sama dengan fungsi gelombang orbital molekul, C sama dengan koefisien ekspansi, dan C adalah fungsi gelombang orbital atom, di mana koefisien ekspansi atau C inilah yang kemudian divariasikan sedemikian sehingga energi yang didapatkan pada perhitungan itu akan mendekati energi pada fungsi gelombang eksak dengan metode medan konsistensi diri atau self-consistent field. Selanjutnya adalah contoh soal dengan pendekatan metode Hartree-Fock. Bagaimanakah persamaan energi Hartree-Fock untuk atom helium? Jawabannya adalah misalnya elektron 1 dalam helium dengan Z sama dengan 2, maka H topi pangkat 0 1 sama dengan H kuadrat per 2M delta 21 dikurang dengan 2E pangkat 2 dibagi dengan 4Pi epsilon NR1. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.